Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini adalah tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya Habibah Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Cara yang dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara lain: 1. Pemahaman mengenai tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan pembelajaran siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendorong minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menyusun manajemen kelas secara efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk bisa memahami kebutuhan belajar murid dalam 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, kesiapan belajar disebut readiness, penting untuk tujuan pembelajaran. Murid dengan kesiapan belajar baik cenderung tertarik pada proses belajar dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Kesiapan belajar juga penting dalam proses pembelajaran siswa karena mempengaruhi hasil belajar. Murid yang siap belajar cenderung lebih fokus dan hasil belajarnya lebih baik. Perilaku murid yang tidak siap belajar dapat mengganggu proses belajar secara keseluruhan. Dalam minat siswa, minat belajar merupakan suatu keinginan atas kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang sengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Profil belajar murid. Profil belajar adalah karakteristik unik individu yang mempengaruhi gaya belajar dan kebiasaan dalam memahami konsep baru. Faktor seperti pola asuh, gizi, pengalaman berhasil, dan lingkungan belajar mempengaruhi profil belajar anak. Profil belajar penting untuk dipahami dalam proses belajar anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Dan yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kebutuhan belajar murid yang lain yang dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berhubungan dengan apa yang diajarkan kepada siswa dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang meliputi aspek kesiapan belajar, aspek minat siswa, aspek profil
belajar siswa atau kombinasi dari ketiganya. Pada diferensiasi proses, yakni guru perlu memahami apakah siswa akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada siswa-siswa, siapa sajakah siswa yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah siswa yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Pada diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1 berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 disiplin positif. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu berupaya memenuhi kebutuhan belajar setiap anak sesuai dengan kodratnya, sejalan dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam koneksi materi modul 2.1 dengan modul 1.2, yakni dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mengutamakan kebutuhan murid dengan bersikap reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan belajar setiap murid terpenuhi. Koneksi materi modul 2.1 dengan modul 1.3, yakni pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Koneksi materi modul 2.1 dengan modul 1.4, yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.